Kalian percaya nggak sih sama gue, kalau misalnya gue bilang ada satu hal yang bisa kita lakuin ke otak kita, yang bisa secara langsung memperbaiki mood kita, menaikkan tingkat konsentrasi kita, dan bahkan punya efek jangka panjang yang positif, termasuk menjaga otak kita dari penyakit seperti Alzheimer, demensia, bahkan depresi. Hal ini tuh ada, trik ini tuh ada. Dan di video kali ini kita akan ngomongin tentang trik ini. Nah, jadi kita bahas tentang otak kita dulu ya. Otak kita tuh adalah sebuah hal yang sangat kompleks dan menarik ya. Waktu kita pertama lahir, otak kita tuh begitu simple. Dia mungkin cuma buat ngegerakin satu neuron. Lalu lama-lama dia gerakin dua neuron, dan akhirnya dia bisa bertumbuh sampai begitu kompleks, sampai akhirnya kita bisa gerak-gerik kayak kita lagi gerak-gerak gini sekarang. Nah, ngomongin tentang otak, kita langsung aja bahas tentang satu studi kasus dari sebuah hewan laut yang bernama Ascidians. Jadi Ascidians adalah sebuah tipe hewan laut. Mereka tuh punya otak, tapi mereka bakal menetap di satu tempat di laut, di mana mereka akan diem di situ seumur hidup, dan mereka nggak akan gerak-gerik lagi, jadi menetap di situ aja. Nah, setelah mereka menetap, mereka akan makan otak mereka sendiri untuk mendapatkan energi. Gila, horor banget gak sih? Less movement sama dengan less brain. Nah, poin ini tuh penting untuk kita pikirkan. Ini tuh ngomongin tentang energy expenditure atau jumlah energi yang tubuh kita keluarkan. Ibaratnya nih ya, ini sama aja kayak kita beli sebuah kamera mahal, misalnya bayangin kita beli kamera Leica gitu, jutaan kita beli, hanya untuk ngambil foto-foto selfie untuk dipost di sosmed. Mendingan beli pocket kamera aja kan, atau HP murah sekalian. Nah, konsep yang sama ini tuh terjadi pada otak kita. Jadi ini namanya konsep efisiensi. Otak kita tuh mengeluarkan energi, dan gak make sense untuk kita punya otak yang begitu kompleks kalau kita nggak pakai otak kita secara maksimal, secara penuh. Jadi ini kita ngomongin tentang benefit dari olahraga dan bergerak, dan bagaimana otak kamu bisa merasakan benefitnya. Pertama-tama, olahraga meningkatkan produksi neurotrofin. Kamu mungkin nggak tahu banyak tentang neurotrofin, tapi pasti kamu pernah dengar kan, orang-orang tuh mikir saat udah dewasa, mereka nggak bisa produksi neuron-neuron yang baru lagi. Nah, neurotrofin itu hormon yang bertanggung jawab untuk produksi neuron yang baru. Jadi neurotrofin itu penting banget buat otak kita bisa jadi sehat dan fleksibel dan adaptable. Nah, kalau misalnya kalian mau ubah cara pikir kalian, kalau kalian mau ubah habits atau kebiasaan kalian, kalau kalian mau mempelajari hal-hal yang baru atau menyerap informasi yang baru, otak kalian tuh harus menciptakan neural network yang baru. Dan otak itu membutuhkan si neurotrofin itu. Neurotrofin juga akan melindungi kita dari hilangnya fungsi kognitif jangka panjang, seperti gangguan memori, demensia, dan lain-lain. Jadi kalau gue harus melakukan satu hal aja untuk meningkatkan performa otak, gue akan berolahraga. Nah, olahraga juga bisa membuat kecepatan kita untuk belajar dan menyerap informasi baru itu jadi lebih cepat lagi. Ada sebuah studi, dan ada banyak sebenarnya studi yang udah menunjukkan bahwa olahraga yang termasuk high intensity, jika dilakukan sebelum belajar di ruangan kelas, dapat membuat orang-orang belajar bahasa asing 20% lebih cepat dibanding mereka yang diam aja yang nggak olahraga sebelumnya. Jadi kita harus ingat, kalau misalnya otak kita ingin mempelajari suatu hal yang baru, otak kita tuh harus mengubah bentuk dan struktur dari otak kita itu sendiri, termasuk menciptakan neuron-neuron baru. Olahraga selama 20-40 menit, bahkan kurang pun nggak apa-apa, asal termasuk high intensity. Itu udah cukup. Dan ini bisa meningkatkan level neurotrofin kita hingga 30%. Gak cuma itu, tapi olahraga seperti yang tadi gue udah bilang juga dapat menurunkan tingkat anxiety dan stres kita, dan ini ada alasannya. Bayangin seekor singa yang mengejar seekor zebra. Zebra itu akan ketakutan setengah mampus kan, dia akan takut banget, lalu dia akan lari secepat mungkin, kecepatan maksimum, biar dia survive dan gak dimakan. Nah, stres dan anxiety yang muncul untuk zebra itu tuh karena ada sebuah threat atau ancaman yang real. Dan saat zebra itu lari dari singa, olahraga yang dia lakukan itu berguna juga untuk menurunkan level kortisol dan neurotransmitter lainnya. Nah, di manusia, biasanya ancaman atau threat yang muncul itu malah sifatnya imajiner. Dan yang jadi masalah adalah kita nggak berusaha untuk menurunkan dampak dari kortisol di tubuh kita. Kita malah terus aja jalanin hidup kita dan kerjaan-kerjaan kita dengan tingkat stres dan kortisol yang tinggi 24 jam sehari. Dan ini adalah problem yang serius, karena gak hanya tingkat kortisol kita dapat mempunyai efek yang jelek ke mood kita juga akan punya anxiety dan tekanan secara emosional. Dan ujung-ujungnya jaringan otak kita akan menua secara lebih cepat. Ini adalah alasan mengapa olahraga adalah cara terbaik untuk bikin badan kita bereaksi lebih baik lagi terhadap stres. Dengan bergerak, otak kita tahu bahwa ada hal-hal penting yang lagi terjadi gitu, dan pada saat kita diam aja, otak kita akan mikir kalau kita ya aman-aman aja. Ini nggak bisa kita counter dengan hanya mempelajari hal-hal yang baru doang gitu, tanpa olahraga sedikit pun. Sayangnya memang kita nggak diciptakan untuk terus duduk di sofa seharian, nonton TV, scrolling TikTok, baca buku.
Semua yang kita lakukan memiliki sistem reward di otak kita. Ini adalah cara otak kita memberi motivasi, dan ini terjadi oleh karena sebuah hormon bernama dopamin. Nah, tentunya motivasi sendiri itu jauh lebih kompleks ya, bukan cuma hasil produksi dopamin doang. Aksi olahraga sendiri itu menghasilkan dopamin, dan bukan cuma itu, kita akan memperbanyak jumlah reseptor dopamin yang kita punya. Dan ini adalah hal yang penting karena apa yang sebelumnya memberi kita kenikmatan, misalnya 8 dari 10, ini value imajiner aja ya. Sekarang dengan jumlah reseptor dopamin yang lebih banyak bisa ngasih kita kenikmatan yang benar-benar 10 out of 10 gitu. Tentunya olahraga nggak cuma naikin hormon endorfin doang, tapi juga menaikkan hormon serotonin dan norepinefrin. Nah, olahraga naikin semua hormon tadi sampai-sampai ada sebuah studi yang bilang kalau hasil olahraga setiap hari ke mood kita itu tuh sama efektifnya seperti pasien-pasien yang meminum obat namanya sertralin. Ini adalah sebuah antidepresan. Oke, anggap kamu punya no problem dengan motivasi. Anggap motivasi itu masih strong buat kamu. Dan anggap kamu bisa duduk untuk belajar dan menyerap informasi dengan gampang. Dan anggap kalau mood kamu tuh selalu positif. Kenapa tetap olahraga ya? Nah, olahraga itu nggak hanya akan bantu kamu untuk melakukan semua hal yang tadi, yang udah kamu lakuin secara bagus. Olahraga akan improve performance diri kamu jadi lebih lagi. Jadi, olahraga akan memperbagus mood kamu lebih lagi. Membuat kamu bisa menyerap informasi baru lebih cepat lagi. Dan kita juga tahu kalau olahraga itu bagus untuk jantung kita dan juga untuk menurunkan berat badan kita. Kalau kamu ingin menurunkan chances kamu dapat serangan jantung, olahragalah. Kalau kamu mau jaga berat badan yang ideal, olahragalah. Tentunya kalau kita ngomongin tentang benefit ke otak, hanya asal olahraga tuh nggak seefektif itu. Kita harus coba untuk meningkatkan tingkat metabolisme kita juga. Dan ini terjadi di olahraga yang bersifat high intensity workout, atau saat kamu meningkatkan massa otot kamu. Olahraga yang efektif untuk otak kamu itu terfokus ke dua hal. Yang pertama, menaikkan jumlah mitokondria. Ini adalah sel yang menjadi pabrik energi untuk kita. Dan yang kedua adalah olahraga yang meningkatkan massa otot kita. Karena ini juga akan meningkatkan jumlah mitokondria yang kita punya. Dan saat kita memiliki lebih banyak energi yang kita hasilkan oleh setiap sel, kita akan mengkonsumsi lebih banyak kalori juga, dan ini adalah metode yang efektif banget untuk kamu yang ingin menjaga atau menurunkan berat badan kamu. Oke, that's the end of the video. Video ini tujuannya hanya untuk mengingatkan kalian untuk exercise atau olahraga lebih lagi karena punya begitu banyak benefit atau advantages untuk otak kita, terlebih dari cardiovascular benefits kita. Dan kalian yang nonton ini mungkin kalian punya situasi jantung yang udah cukup sehat gitu. Tubuh kalian mungkin udah sehat, tapi mungkin mood kalian tuh nggak sebagus itu, atau mungkin kalian butuh lebih banyak motivasi dalam hidup kalian. Semoga kalian jadi lebih sadar akan pentingnya olahraga untuk kesehatan mental dan mood dan motivasi kalian. Thank you so much guys yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga karena akan membantu kita banget untuk membuat konten yang kayak gini-gini lagi ke depannya. I'll see you next time. Bye! Minum kopi biar semangat, kerjaan numpuk yang penting segar. Aku sedih saat melihat kamu belum jadi subscriber. Subscribe sekarang biar ketinggalan tips-tips kayak di video ini ya.